Jadi ilmu Al-Quran turunnya kepada qalbu Nabi. Maka yang dapat mewarisi ilmu Quran itu hanya orang-orang yang qalbunya dibersihkan dari selain cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sengaja karena mau berangkat ke sini malam tadi ba'da maghrib kami zikir dulu la ilaha illallah. Ini bukan untuk pamer, tapi tahaddus bin ni'mah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Allah izinkan lidah yang hina ini membaca nama Allah, la ilaha illallah. Kami ada bertiga, berempat, ba'da maghrib langsung tahlil 1000. Kami menyebutnya tahlil 1000. Di Aceh disebut ratib 1000. Di Sunda apa namanya? Apa? Wirid Sarewu. Nah itu tuh, kasih nama ya. Nanti teman-teman pengawasan, khususnya pengawasan Albis, buat sekali seminggu Wirid Sarebu. Bener Sarebu. Kalau Jawa apa? Sewu. Sewot apa sewu? Itu cuma namanya 1000. Boleh kurang, boleh lebih. Itu hanya menunjukkan banyak. Dan saya merasakan berkahnya. Karena sebenarnya badan saya belum fit ketika berangkat ke sini. Kita diberi hadiah oleh Allah, dibersihkan perut. Yang keluar cuma air 2 hari, alhamdulillah ya. Jadi kalau tenaga saya kurang kuat, mohon dimaklumi ya, karena kita sudah janji lama. Tapi nikmat, maka saya selalu minum air lebih banyak. Jika air itu menyegarkan badan, maka la ilaha illallah menyegarkan kalbu. Jadi orang yang kurang la ilaha illallah, kalbunya tidak segar, maka marah-marah terus. Beragamanya marah-marah, di kantornya marah-marah, dagangnya marah-marah, berusahanya marah-marah, hati-hati. Nah, maka harus dimasukkan la ilaha illallah, harus benar-benar masuk. Harus benar-benar masuk. Ya. Ada yang tersinggung enggak? Kalau tersinggung, alhamdulillah, berarti pas nyinggungnya. Ya, alhamdulillah, ya. Saya bawa kitab, tapi bentuknya PDF, karena sekarang kalau bawa kitab banyak-banyak nggak muat di mobil. Jadi bawanya masukin ke alat media aja. Kitab yang, karena ini masjid baru, saya sengaja buka kitab yang belum pernah saya kaji selama ini secara terbuka, yaitu kitab Al-Hikam, cuma bukan Hikam Ibnu Athaillah, Hikam yang lebih awal dari Imam Ibnu Athaillah, namanya Hikam Al-Ghawthiyah. Ketha, kan namanya pengausan. Maka namanya bukan cocok logi, Al-Hikam Al-Ghawthiyah ya. Kalau orang bertanya, kok disebut ngaos? Ngaos sama ngaji, coba tanya orang Jawa, belum Sunda dulu nih. Dalam bahasa Jawa, ngaos itu lebih halus dari ngaji. Habis kursus sama istri, orang Jawa. Di Sunda juga disebut pengaosan, itu bahasa halus. Jadi kalau dihitung sebenarnya lebih indah mana pengajian dan pengaosan? Pengaosan. Kalau pengajian salah baca penggajian. Seneng ya? Mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, kota Bandung itu kota yang paling disukai anak saya yang kedua yang Allah sudah panggil. Jadi dia kalau lagi ingin berlibur selalu mengatakan Bandung bi. Maka saya kalau ke Bandung, mohon maaf mata saya berkaca-kaca. Semoga jadi investasi akhirat. Amin. Kitab Al-Hikam Al-Ghawthiyah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghawth. Al-Ghawth itu gelar untuk pemimpin para wali Allah. Jadi jika ada menteri, gubernur, wali kota, sampai ke bawah RT,
yang paling tingginya presiden atau raja. Dalam pemerintahan rohani, ini kan pemerintahan zahir. Dalam pemerintahan rohani juga ada wali. Wali itu ngurusin negeri batin. Mereka ada kepangkatannya. Yang paling tinggi disebut Al-Ghaus. Paling tinggi disebut Al-Ghaus. Tiba-tiba ada bocil lewat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Ghaus berarti hamba Allah yang karena dia makhluk dapat rahmat dan berkah. Al-Ghaus berarti hamba yang di mana dia ada maka kalbu manusia menjadi bercahaya. Al-Ghaus itu yang jika dia berdoa, doanya langsung mustajab. Dan saya bukan Al-Ghaus, ya, jangan salah. Saya bukan Imam Mahdi seperti yang ada orang mengatakan, ya. Itu salah itu, ya, keliru. Ar-Razi, ya. Baik. Al-Ghaus ada namanya Al-Qutub. Al-Qutub itu jumlahnya sejumlah dengan jumlah para nabi dan rasul. Rasul berapa? 313. Jumlah nabi. Maka sekarang jumlah kekasih Allah berpangkat kutub 313. Selebihnya 124.000 mereka pewaris para nabi. Dan jangan khawatir, kita sedih jika kiai ulama wafat, tapi tidak usah khawatir, Allah akan ganti. Cuma kadang gantinya bukan dari muridnya, kadang gantinya dari yang sebelahnya, kadang gantinya dari tempat yang lain, jauh nun di sana. Nah, imam ini disebut Imam Abu Madian. Dia hidup di abad ke-6 tahun 500-an, wafatnya tahun 590-an. Nah, imam ini nulis juga Al-Hikam. Hikam ini jarang dibaca di pesantren, tapi yang baca biasanya ulama-ulama yang mereka punya konsumsi sendiri. Untuk masjid baru, kita beri hadiah baru, membuka kitab Al-Hikam Abu Madian. Nanti selama berapa hari, 2 hari ini, insya Allah saya akan buka kitab ini dimanapun. Insya nanti siang ada lagi, kita buka lagi kitab itu, insya Allah. Yang saya hormati para ulama, majelis ulama, pengurus masjid, takmir, semua yang berkhidmat ke masjid, yang bersih-bersih masjid. Ini kalau nggak ada yang bersihin, nyaman nggak duduknya? Maka kalau ada yang bersih-bersihin ini marah-marah, jangan ikut marah. Jangan ngomong, kamu nggak tahu siapa saya. Gimana jawabnya, Cung? Kamu nanya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau ketemu ada orang tim khidmat yang sedang bersih-bersih, keamanan, kita ikut saja mereka. Kenapa? Karena mereka tahu cara ngurus ini. Kita kurang tahu. Dan maafkan kami para tamu jika salah-salah adab kepada sahibul bait, ya. Untuk membaca kitab ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Abu Madian dan guru-guru kita semua dan pendiri masjid ini, semua yang berwakaf mungkin dari harta yang diberikan ke negara dan negara masuk ke sini, siapapun yang berinisiasi, siapapun yang memakmurkan, kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita cinta Al-Quran. Al-Quran itu secara teks sudah berakhir 114 surat dan sudah tidak turun lagi. Kalau ada orang meyakini bahwa akan ada Quran baru, pastikan itu ajaran menyimpang. Kita tidak seperti itu. Tapi makna Al-Quran berkembang atau tidak? Berkembang nggak? Dulu jangankan di agama sebelum kita, di Islam sendiri meyakini bahwa bumi itu flat. Dan bumi adalah tempat alam semesta berotasi. Jadi kita senternya. Ternyata berkembang, sekarang terbalik. Matahari tempat
tata surya berputar. Kita nggak tahu lagi nanti ada pertemuan baru. Maka orang meyakini bumi flat, bumi diam, alam yang berkeliling, atau yang sebaliknya, itu tidak berkaitan dengan agama. Itu berkaitan dengan pemahaman terhadap teks. Nah, ini beberapa tahun yang lalu banyak yang bertengkar di bab ini. Nah, Al-Quran sudah selesai, tapi pemahaman Al-Quran Allah selalu turunkan. Oleh karenanya, orang dahulu baca ayat tidak terfahamkan akan muncul teknologi namanya kamera. Tapi ketika Ibnul Haytham baca ayat tentang afalam yanzuru ila sama, apakah mereka tidak memperhatikan langit? Dan kalimat ain, mata, semuanya diteliti, jadilah kemudian awal daripada lensa. Maka kalau tanpa Ibnul Haytham kita nggak punya lensa kamera hari ini, nggak punya kacamata hari ini. Di zaman ini sudah lain lagi. Oleh karenanya pemahaman terhadap Al-Quran berkembang, Al-Qurannya tidak boleh berkembang. Al-Qurannya titik, qul a'udzu binnas, ujungnya minal jinnati wan nas, selesai. Ya. Nah, apa kata Imam Abu Madyan? Al-Quran nazal wa tatanazzal. Jadi ada dua. Al-Quran itu turunnya ada dua jenis. Yang pertama turun kalimahnya, surahnya, ayatnya, itu namanya nazal. Nazala atau nazzala atau anzala, artinya sama. Cuma dibedakan anzala turun brek ke langit pertama, kalau nazzala turun bertahap. Inna anzalna, surat Al-Qadar, sesungguhnya kami menurunkan hu-nya Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, turun blok semua. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? 27, bukan 17. Tapi untuk memperingati nuzul Quran, karena nuzul Quran ini, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kalbu Sayyidina Muhammad SAW, lalu diturunkan ke kalbu para sahabat. Para sahabat berperang pada 17 Ramadan, perang Badar. Karena ahli Quran, mereka berjuang pada hari Badar. Ulama kita merayakan hari Quran itu, perjuangan ahli Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi sebenarnya 17 Ramadan nuzulnya bukan nuzul dari atas, tapi itu pejuang-pejuang Quran sedang berjuang. Silakan cari hadisnya. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Quran turun malam 17. Silakan, kita boleh taruhan. Ya, ini taruhan beneran loh Pak ya. Boleh ambil nih tablet saya. Di sini banyak kitab, ada ribuan kitab. Tapi antum bisa baca nggak? Tidak saya temukan. Yang ada wa unzilal furqan, diturunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an pada hari ke-24 atau malam 25. Tetapi malam yang biasanya Lailatul Qadar 27. Maka kita gabung Lailatul Qadar malam ganjil, turunnya Al-Quran malam ganjil setelah 20. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Namun ada ulama yang meyakini Lailatul Qadar itu mulai dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma saya tidak menemukan dalilnya. Jadi Al-Quran itu turunnya dua jenis. Satu nazala. Apa arti nazala? Turun dengan huruf, kata-kata, jumlah, dikumpulkan kata-kata jadi ayat, dikumpulkan ayat jadi surat, dikumpulkan surat semuanya 114 menjadi mushaf Al-Quran. Itu sudah selesai, itu nazalah. Maka tidak ada lagi Quran. Ada teman saya yang bertanya, oh di Iran ada Quran Syiah. Kebetulan saya punya mahasiswa santri lagi kuliah di sana, S2,
saya tanya, betul ada Quran? Oh, enggak ada Quran baru, enggak, sama. Qurannya sama. Berarti tidak ada. Mau di sana di sini sama. Di sana dan di sini sama. Lalu yang kedua, ini yang bagian kita. Kalau nazala turun ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nazala turunnya kemana? Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, ke Sayyidina Jibril, lalu ke Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah juga langsung ke Nabi Muhammad SAW. Ada yang langsung. Bahkan sebenarnya Quran itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan secara huruf per hurufnya baru diturunkan lewat malaikat Jibril. Nah, yang bagian kita ini yang menarik sebenarnya untuk zaman ini, yaitu tanazzala. Apa arti tanazzal? Bahwa Quran yang sudah sempurna itu, kita sempurna nggak? Ini yang hadir sudah sempurna belum? Belum. Memahami Qurannya sempurna nggak? Coba ada berapa orang di sini ambil misalnya saya ambil 10. Dari 10 suruh baca Quran, surah Al-Fatihah, disuruh memaknai. Maka masing-masing akan beda cara memaknainya. Apakah pemaknaan itu sudah berhenti? Maka ketika orang ngomong, hanya pemahaman ini yang benar, sedangkan pemahaman yang lain salah, itu mereka gagal paham di bab nazala dan tanazzala. Ini yang sering saya sampaikan sebelum kita masuk ke bab kolbunya. Quran suci, benar? Benar Quran suci? Kalau Ar-Razi baca Al-Quran suci nggak? Saya suci nggak? Enggak, saya nggak suci. Yang suci cuma Allah, Rasulullah. Tapi kalau Allah sucikan saya, baru saya bisa menyentuh Al-Quran. Maka disebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, bukan yang merasa suci. Beda yang disucikan dengan yang merasa suci. Orang-orang yang merasa paling benar, yang merasa benar, itu orang-orang yang tidak akan dapat menyentuh Quran. Kenapa? Karena dia merasa suci. Orang merasa suci itu sombong. Itu sifat iblis. Iblis itu sekelas Nabi SAW merasa berdosa. Masa ente merasa suci? Nabi setiap hari masih mengatakan, ya Rabb, ighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni hambamu ini dan terimalah tobatku. Kok ada hari ini orang baru hijrah, baru belajar Islam, terus mengatakan bahwa pemahaman agama dia paling benar, yang lain salah. Dia sulit membedakan antara Quran yang maha benar dengan dia yang belajar benar. Orang belajar benar belum tentu benar. Orang belajar benar belum tentu benar. Nah, kita sedang belajar benar. Jadi saya menghimbau kepada siapapun yang sedang belajar, sedang ngaji, sucikan Quran, jangan sucikan pemahaman kita terhadap Quran. Yang punya faham terhadap Quran siapa? Ustadz. Benar. Ustadz itu manusia, bukan nabi. Ustadz bisa salah. Dia kan tamatan ini, dia gelarnya ini, nggak ngaruh. Ya, apapun gelarnya, walaupun gelarnya 7 ditambahin ALM, almarhum, tetap aja dia bukan yang suci. Bapak Ibu saudara-saudari bukan Allah, apa kata beliau? Al-Quran nazala wa tanazzal, fanuzul qad mada wa tanazzul bakin ila yaumil qiyamah. Quran sudah selesai, tetapi pemaknaan Quran belum selesai. Maka wa tanazzul, jadi ada nazal, nuzul, ada tanazzul. Tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Sedangkan tanazzul
turunnya pemaknaan Quran ke dalam kolbu akan berlanjut sampai kiamat. Ini yang ngomong Imam Abu Madyan, disebut tanazzul. Maka orang siapa saja yang mendapatkan makna Quran, dia pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin gak pewaris Nabi suka melaknat? Mungkinkah pewaris Nabi suka cari kesalahan-kesalahan orang? Hari ini orang-orang yang mengaku dirinya ulama suka nyari kesalahan orang lain. Dan kita menghimbau, ini kebetulan ada teman-teman majelis ulama. Majelis ulama itu bukan majelis juri penyesat aliran-aliran, bukan. Majelis ulama itu majelis pembimbing umat. Sepakat? Bukan majelis untuk menyesat-nyesatkan aliran-aliran. Kalau ada aliran, bimbing dulu, nggak mau dibimbing baru sesatkan. Ini bukan ngajarin, tapi kita ngingetin aja, ya. MUI bukan KPK. KPK aja udah berubah. Dari dulunya suka tangkap tangan, sekarang sudah suka mengedukasi. Nggak langsung tangkap. Dulu kan kayaknya prestasi. Setiap kali hari Jumat, masih ingat? Itu hari yang menegangkan. Ya, Jumat Keramat. Kami berharap kepada guru-guru kami di MUI, senior-senior kami di MUI, kawan-kawan kami di MUI, jika ada kesalahan di aliran-aliran kelompok-kelompok, bimbing mereka. Jangan langsung keluarkan fatwa, apalagi cuma jawaban lewat WA, apalagi lewat website. Tidak elok, enggak elok, ya. Jangan salahkan nanti jika nanti banyak pengawasan majelis-majelis, lembaga-lembaga, nanti mereka menyerang majelis ulama. Jangan sampai. Saya mencintai MUI karena guru saya lama di MUI, ya. Walaupun saya tidak mau masuk MUI, Kiai, ya, karena nggak kuat, belum pantas disebut ulama. Saya jadi guru ngaji aja, ya. Ini jauh nih, Pak Dokter sini nih, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita perhatiin dari tadi kayak kenal deh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-Quran selesai, pemahaman Quran tidak selesai. Maka nggak layak orang ngomong saya paling alim. Cukup Sayyidina Musa yang mengatakan aku paling alim. Setiap orang yang disayang Allah ngomong aku paling alim, tunggu, nanti akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Jadi pemahaman Quran itu akan turun ke dalam kalbu sampai kiamat. Ingat, rumusnya kemana turunnya? Kalbu, bukan ke sini. Ilmu kalau cuma hanya nambah di sini, hobinya debat sama cari kesalahan orang. Tapi kalau turun ke dalam kalbu, dia sudah nggak sempat cari kesalahan orang karena di dalam kalbunya sudah banyak kesalahan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza adnaba al-'abdu, jika seorang hamba berdosa, maka terjadilah di kalbunya ju'ila fi qalbihi nuqtatan sauda. Ada bercak noda hitam di kalbunya. Kita punya cerminnya ada bercak, nutupin bagian wajah. Bisa lihat muka nggak di situ? Dia bisa lihat muka. Itulah sebabnya ada orang-orang yang dia nggak sempat ngaca, akhirnya dia lihat muka orang lain. Apalagi kalau kalbunya sudah retak. Retaknya kalbu kalau sudah syirik. Kalbu retak itu bukan karena patah hati, itu urusan kaum alay. Retaknya kalbu dalam ilmu kalbu itu ketika dia berpaling cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syiriknya kalbu, syirik khafinya kalbu. Ketika kalbunya bergantung kepada selain Allah, walaupun lisannya baca la ilaha illallah. Dosa yang berbahaya itu bukan hanya dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, itu sudah tahu kita semua.
cukup diistighfarkan, tobat, berniat tidak mengulangi. Tapi kalau dosa kolbu, sering tidak sadar kita melakukannya. Coba yang duduk sekarang, hati-hati, terbersit gak merasa lebih baik dari yang di samping? Merasa lebih solehah dari yang di samping, yang di depan. Terbersit sedikit, langsung di kolbunya ada noda. Itu kalau main kolbu itu bahaya. Dan yang mampu untuk membersihkan cuma la ilaha illallah, ya. Jadi orang-orang yang kolbunya penuh dengan la ilaha illallah, mau dimasukin yang lain juga nggak bisa. Ketika godaan-godaan duniawi itu sangat kuat, jadi suatu kali ada seorang yang hamba Allah, rezeki datang terus kepadanya. Orang ini senang juga baca kitab Al-Hikam. Tapi ketika datang terus zikir, kata Imam Ibnu Athaillah, kamu boleh terima hadiah pemberian orang, tapi yang kamu lihat Allah yang ngirim, bukan makhluk. Karena kalau kamu lihat makhluk yang ngirim, kamu akan tunduk kepada makhluk. Allah cemburu. Allah cemburu. Terus gimana? Terilhamlah hadis tadi ke dalam kolbunya. Maka dia banyak-banyak baca la ilaha illallah. Nah, Imam Abu Madian, salah satu imam yang seperti itu. Beliau jika lagi kolbunya gersang, maka dia banyak-banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir sudah biasa, tapi efeknya luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat tengahnya penting. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kekuasaan milik dia. Kekuasaan abadi milik dia. Mohon maaf, kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota berapa tahun? Kalau maju lagi, berarti cuma 10 tahun. Kalau dia maju lagi, berarti yang pertama 2 tahun sebelum dia maju, dia harus off dulu. Nggak maksimal kekuasaan di dunia. Itu kekuasaan, ini jangan lupa nih, kalau para asatis, itu kekuasaan zahir. Ada kekuasaan dakwah, ada kekuasaan bisnis. Kekuasaan dakwah itu milik Allah. Ketika seorang dai klaim itu milik dia, ini lapak gua, lo jangan ambil. Ke temannya sesama pendakwah, siap-siap Allah murka kepadanya. Kenapa? Lahul mulku, semua kekuasaan milik dia. Termasuk para pebisnis, apapun bisnisnya. Selain kekuasaan Allah, ada masanya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, begitu terus. Itu kekuasaan, maka pulangkan kepada Allah. Lahul mulku, ya Allah, kekuasaan ini milikmu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul hamdu penting lagi. Baginya semua pujian. Bolehkah kita dipuji orang? Boleh. Boleh dipuji nggak, Kiai? Boleh. Yang penting yang maha terpuji Allah, maka kita kembalikan pujian kepada dia. Saya sering nanya, apalagi yang suka merias-rias jilbab, ya, wajah. Itu wajah siapa yang punya? Beneran. Jadi kalau yang dipuji, siapa yang senang? Oh, yang senang dirinya. Ini muka siapa yang buat? Orang tua? Bukan. Hidung mancung, ente namanya mancung. Ini siapa yang buat? Bukan kita. Maka ketika ada orang memuji, pulangkan kepada Allah. Jangan GR. Termasuk kalau kiai ngajar, terus jamaahnya tersentuh, itu bukan kita yang menyentuh dia. Siapa yang menyentuh dia? Yang punya kolbu. Jadi apapun yang masuk ke dalam kolbu itu Allah yang izin. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya boleh terima pujian,
teman-teman yang hadir ini boleh terima pujian, syaratnya satu, kembalikan pujian kepada Allah. Seandainya kita nggak dipuji, kita akan mengatakan, ya Rob, benar, aku memang tidak terpuji, yang terpuji hanya Engkau. Sepakat? Masih marah dibully orang, ngamuk dibully orang, berarti nggak lolos baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Itu yang modal awal. Ini bacaan udah dibaca sedari TK, tapi udah tua kok masih nggak paham juga. Silakan baca ini, dirasa-rasakan. Ini wirid Imam Abul Hasan Syazili. Beliau baca setiap pagi dan sore. Kalau sibuk 10 kali, jika standar beliau baca 100 kali. Pagi sore. Silakan diamalkan, ya. Jadi ilmu Al-Quran turunnya kepada qalbu Nabi. Maka yang dapat mewarisi ilmu Quran itu hanya orang-orang yang qalbunya dibersihkan dari selain cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Imam Ibnu Alan ad-Dimashqi, inna salika iza zakka nafsahu aw qalbah. Seorang murid, seorang hamba, jika dia bersihkan kalbunya, zahirnya, maka Allah akan isi dengan yang bersih. Nah, ini sering kita kasih contoh. Ini gelas kalau kotor, ada tai di dalamnya, dimasukin jus paling kita suka, mau nggak? Nggak mau. Airnya bagus, gelasnya bersih, tahu-tahu lalat masuk, mau minum? Nggak mau. Paham maksudnya? Maka harus dikuras lagi, diistighfarkan lagi, diisi lagi dengan la ilaha illallah. Begitu terus, dan harus setiap hari. Yang masih galau ada nggak? Hah? Yang masih galau ada nggak? Ya nggak usah angkat tangan deh. Obat galau itu cuma la ilaha, nggak ada lagi. Saya sudah cari kemana-mana, kan kita pernah galau juga. Sampai sekarang juga masih galau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran turun kepada qalbu Nabi. Maka pemahaman Quran hanya turun kepada qalbu orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ikut Nabi? Saya mau tanya, Nabi itu, mohon maaf nih Albis nih, Nabi itu datang pakai fashion atau pakai kolbu? Jadi Nabi itu ada fashionnya nggak? Ada stylenya nggak Nabi itu? Atau Nabi fleksibel orangnya? Sangat fleksibel. Nabi itu, nih jangan ditiru Pak yang ini berat. Kalau yang sanggup aja. Nabi itu bukan orang miskin. Bajunya kebanyakan impor. Jangan ditiru. Jadi Nabi itu punya jubah. Ini namanya jubah. Ini jubah. Makasih ya Albis ya. Ini jubah. Nabi itu ada jubah Syamiyah atau disebut jubah Rum. Jubahnya itu ada ikatnya, ada kancingnya. Ada jubah Bahrain, ada jubah Yaman, ada jubah Mesir, macam-macam. Nabi koleksi. Gimana Nabi koleksi? Ada yang beliau dikasih hadiah, ada yang beliau beli. Nabi itu suka beli juga. Beliau masuk ke pasar, beli kuda. Tuh, kuda Nabi beli langsung. Tahu-tahu dikerjain sama Arab Badui. Udah beli, kata orang Arab Badui, ente belum beli. Dia nggak tahu yang diajak ngomong adalah Rasulullah SAW. Nabi itu sering masuk. Karena Nabi ini dulu pedagang, jadi suka bertransaksi. Apa kata orang Arab Badui? Muhammad, yamshi fil aswaq, kata mereka. Apa-apaan Muhammad? Kok seorang Nabi jalan-jalan di pasar? Kok Nabi suka belusukan gitu?
Tapi Nabi belusukan bukan pencitraan. Nabi itu belusukan asli rohaninya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kolbu Nabi yang ditiru, karena kolbu nggak berubah, kolbu beliau. Kolbu kita yang berubah-ubah. Kalau style berubah kan? Cobalah tanya orang-orang yang buat fashion. Setiap tahun pasti berubah. Apalagi yang nambah, kita bilang biasa aja, ditambahin lagi, ya kan? Emang begitu. Nabi SAW memakai jubah orang-orang yang dulu dipakai oleh pendeta-pendeta di Rum. Dipakai oleh beliau. Maka disebut jubah Rumiyah, jubah orang Romawi, jubah yang dipakai orang-orang di Syam. Jadi Nabi sangat fleksibel. Ketika Mekah masih musyrik, Nabi tidak mau ngikutin model rambut orang musyrik. Orang musyrik itu rambutnya belah tengah atau belah samping. Maka belum ngikutin ahli kitab ke belakang. Jadi nggak benar kalau ada ustadz kiai mengatakan bahwa Nabi tidak pernah ngikutin model selain bangsa dan Arab. Ada hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fima lam yu'mar. Aku suka mengikuti ahli kitab selama itu tidak ada perintahnya. Jadi Nabi itu stylish. Jadi para kiai jaga modelnya, pakai sarung tapi yang rapi. Tapi kiai saya punya model yang dahsyat. Kiai kami ahli hadis, Kiai Ali Mustafa Yakub, bajunya kemana-mana putih. Kalau putih nggak ditanyain, nggak diliatin, ini merek siapa kan nggak bisa dicek. Enaknya pakai baju putih, Pak. Maka saya pakai baju putih. Khawatir nanti teman-teman di sini kasih dipakai jubah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Imam Abu Madian berani mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah selesai, tapi makna Quran belum selesai, terus turun? Ini kan berani ngomong begitu, karena beliau pernah mengatakan berdasarkan hadis Nabi, istafti qalbak. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku punya masalah sedang engkau tidak ada, ulama tidak ada, kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Apa jawaban beliau? Engkau punya kolbu, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Sayang sekali para dai, para ustadz tidak mencontohkan itu, sehingga jamaah tidak berpikir dengan kolbunya, mereka berpikir dengan emosinya. Kita doakan semoga ulama kita, doakan saya juga, semoga kami termasuk orang berpikir dengan kolbu. Amin rabbal alamin. Gimana mau berpikir dengan kolbu? Kolbu tidak pernah dilatih. Maka berkata beliau di bagian tengah sini, apa kata beliau? Ini teguran buat kami, buat kita semua. Man u'tiya lazzatal munajah. Siapa yang diberikan kelezatan bermunajat kepada Allah, muni'a ainuhu minan naum, maka matanya selalu terhalang untuk banyak tidur. Malam tadi banyak tidur atau zikir? Kenapa nonton bisa lama? Nonton apa? Netflix, YouTube, sama kita berarti ya. Tapi jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Rasulullah SAW cemburu. Rasulullah itu cinta sama kita. Masa kita nggak cinta sama dia? Rasulullah mau berpisah ruh dengan badannya yang disebut kita. Duhai umatku, masa kita mau tidur, mau berpisah nyawa ini sejenak, yang disebut malah, yang ditonton Allah, ya salam. Kita nggak habis pikir. Lalu nanti mau minta syafaat Rasulullah. Mau tidur nggak ingat Rasulullah, bangun tidur nggak ingat Rasulullah. Cara ingat Rasulullah, amalkan sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi sebelum tidur berdoa,
Itu yang diajarin di TK. Bener. Sunnah Nabi sebelum tidur tuh panjang. Nih coba lihat. Cara Nabi tidur, cara wali tidur tuh beda. Kata beliau, jika engkau hendak tidur, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, ka wudu'ika lis-shalah, seperti wudu'mu untuk sholat. Bertanyalah orang Bandung bermazhab Syafi'i, Buya, Ustadz, Kiai, kepada para kiai, kami kan mazhab Syafi'i, kalau udah punya istri bersentuhan kan batal. Tuh lupa dia, ini wudhu mau tidur, bukan wudhu mau sholat. Peluk-peluk aja nggak apa-apa, salam-salam, cium-cium nggak ada masalah. Itu bagian daripada tanda cinta. Ketika kita sudah berkeluarga, batal nggak? Kalau mau sholat wudhu lagi, tapi kalau di luar sholat, zikir, baca Quran nggak perlu wudhu. Jadi Nabi sebelum tidur ngapain? Wudhu. Wudhu yang pertama dibersihin apa? Tangan dulu, yang sunnah. Terus yang rukunnya wajah. Kenapa wajah? Wajah kita biasanya berminyak, benar ya? Benar gak? Apalagi kalau kurang-kurang cairan, maka dia akan mengeluarkan keringat supaya dia stabil. Maka kalau lihat wajah saya mengkilat, itu bukan Nur Muhammad, itu bukan. Ya, itu karena kurang minum itu, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ketika tidur, tubuh ini mengalami apa yang disebut dengan raha, rehat. Rehat itu ketika, coba lihat, kita kalau tidur kakinya supaya darah yang di bawah terus bisa berputar. Kulit-kulit harusnya dia bisa bernafas, apalagi kulit wajah. Maka Nabi mengajarkan sebelum ada glowing, apalagi apa? Glowingnya pakai apa? Pakai pepes atau pakai cat biar tahan 7 hari. Pepes glow. Itu bahasanya Kiai itu ya. Ketika kita ingin merawat wajah, yang kita niatkan apa? Karena mau bertemu orang lihatnya muka. Setiap hari kita diminta 5 kali bertemu Allah. Benar gak? Maka harus dibersihkan wajah kolbu, tapi dimulai isyaratnya dengan wajah ini. Maka dibersihkan. Wudhu jangan berlebihan. Wudhu itu jangan nanti basah pada separuh. Ya, banyak yang berwudhu, setan ikut. Mohon maaf para pengurus masjid, ini mungkin karena baru. Tadi saya ke tempat wudhu, masih ada bau aneh-aneh. Ya, mohon, ini karena tempatnya bagus. Kalau kaki kita kotor di tempat wudhu, naik ke sini, ini kotor semua. Kotor semua. Kasihan masjidnya baru soalnya. Jadi mohon maaf, spiritnya masjid bukan hanya imam dan muazzin, ustadz, tapi spiritnya masjid dimulai dari tempat wudhu, tempat bersuci, tempat toiletnya. Mohon diperhatiin kiainya, mohon diperhatiin ya untuk para pengurusnya. Mumpung para kiai ngaji dari kecil sampai dewasa kitab toharoh kan, kitab kesucian. Aneh masjid besar hanya bersih di luar tapi di nggak bersih, itu aneh bagi saya. Ya. Dia sudah suci tapi masih bau, itu aja. Sudah suci tapi masih bau. Semoga ini tambah sempurna. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW setelah mengajarkan wudhu, apalagi? Wudhu dari muka sampai ke kaki. Kenapa kaki juga harus dibersihkan? Karena ternyata selama kita jalan itu banyak bakteri yang nempel. Jadi kalau tidur nggak cuci kaki, siap-siap banyak penyakit. Penyakit kulit, penyakit di kaki, itu sebabnya karena nggak wudhu. Mau ngamalin? Nah, ini hadis Sahih Bukhari loh, nggak usah ngomong ngamalin. Ya, ini cara Nabi tidur. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Fatimah datang. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya abati, wahai ayahandaku,
jika engkau berkenan, berikanlah aku seorang pelayan. Yang bisikin siapa? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, karena sayang kepada istrinya, Dek Fatimah. Kalau orang Sunda manggil apa? Neng. Neng Timah gitu ya. Neng Ipat. Nah, Neng Ipat minta tuh ke Abah, beliau bawa banyak pelayan dan budak dari luar. Minta satu aja. Rasulullah SAW ketika diminta, yang lain dikasih, anaknya enggak. Beliau ternyata ngerti umur anaknya enggak pendek. Untuk berkhidmat ke suaminya Sayyidina Ali, puas-puaskan khidmat. Cuma enggak dikalamkan. Apa kata beliau? Wahai Fatimah, jika engkau hendak tidur, amalkan ini. Ini lebih baik daripada engkau punya pelayan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Pulang-pulang, Sayyidina Ali sudah senang, dikira bawa pembantu, bawa pelayan, bawa asisten. Ternyata yang dibawa apa? Nah, inilah para sahabat Nabi, keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Mereka jika dikasih duit, dikasih ilmu dari Rasul, mereka pilihnya mana? Yang Ahlul Bait dan keluarga inti dan sahabat-sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah. Ada uang, ada hadis Nabi. Mana yang mereka pilih? Hadis Nabi. Kalau orang Bandung pilihnya apa? Ada amplop, ada hadis. Pilih mana? Dua-duanya. Pilih itu salah satu. Kalau duit bisa habis gak? Ilmu itu sifat Allah, akan kekal bersama Allah. Maka siapa yang ingin dikekalkan Allah, bersamalah dengan sifatnya. Sayyidah Fatimah kemudian mengamalkan itu dan mengatakan, wahai suamiku tercinta, ayahandaku memberi hadiah lain yang lebih mulia, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tapi genapkan 34. Mau ngamalin? Disebut dengan zikir Fatimah. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Disebut zikir Fatimah, tapi yang mengamalkan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, seumur hidupku aku tidak pernah tinggalkan amalan ini, hatta ketika kami musim perang terparah yang pernah dialami beliau, namanya perang Siffin. Itu perang dunia terbesar saat itu. Sayyidina Ali mengatakan, biasanya aku baca di awal malam, ini aku baca sebelum subuh, qadha namanya. Selevel Sayyidina Ali masih mengqadha amalan sunatnya, padahal dia sudah wali Allah, sudah sahabat Rasulullah, mantu Rasulullah, sahabat Nabi Rasulullah SAW, saudara sepupu Rasulullah SAW, bahkan dia babul ilmi. Sayyidina Ali itu kalau diam-diam aja sudah pintu ilmu, nggak perlu ngapa-ngapain beliau itu, cukup amalan-amalan biasa aja, tapi beliau masih ngamalin itu. Mau bertemu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah nanti di surga, sebelum ke surga di padang mahsyar, mau amalkan ini sebelum tidur, ya, amalkan, nggak perlu ijazah, langsung amalkan, karena hadisnya sahih dan hadisnya terbuka, langsung diamalkan. Sebelum tidur berapa kali? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Pohon di surga rindangnya kalau kita jalan 100 tahun perjalanan. Itu tanah berapa tuh? Berapa meter tuh? Maka orang-orang yang kaya di akhirat, ciri-cirinya di dunia, dia tidak luput membaca subhanallah bihamdi subhanal azim setiap hari. Mau cari tahu orang tajir di dunia, tajir di akhirat, ini amalannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit lagi. Lalu Rasulullah baru mengajarkan beberapa doa. Ada yang panjang, ada yang pendek.
Yang pendek itu kita baca apa? Bismikallahumma. Ya, ada kalau di Bukhari dibalik. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi Imam Nawawi meriwayatkannya dibalik, ahya wa amut. Artinya sama. Artinya mengerikan loh. Ya Allah, dalam namamu, dengan namamu, melalui namamu, aku masuk ke alam kematian. Amutu, aku masuk ke alam kematian. Maka orang-orang yang baca ini seharusnya sudah tidak takut mati. Karena setiap hari deconditioning mau mati. Setiap malam. Cuma kalau bapak-bapak lainnya ya, setiap Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi dari ujung sono sampai ujung sono tuh bunyinya, ya. Ibu-ibu nggak tahu ya? Ibu-ibu nggak pernah Jumatan sih ya? Kalau khotbah nggak pernah kan? Khotbah Jumat nggak pernah kan? Ibu-ibu sih ya. Bapak Ibu, ini rahasia kami bapak-bapak ini. Ya, kalau Jumatan itu kesempatan untuk masuk ke alam gaib. Betapa nikmatnya, ya. Dan saya sering disampaikan orang, Buya, terima kasih ceramahnya selalu mengantarkan tidur saya. Itu antara sedih dan bahagia. Sedihnya, ya Allah, aku ditinggal tidur. Tapi bahagianya, kenapa saya bahagia? Saya ketemu dengan psikolog. Kata seorang psikolog, orang itu hanya dapat tidur jika perasaan dan pikirannya tenang dan damai. Makanya orang mencari ketenangan, kedamaian itu dengerin musik, instrumen, ya apapun. Ternyata saya terhibur dikit lah. Dengerin suara kita, orang bisa tidur. Tapi alhamdulillah dari tadi ada yang tidur nggak? Ya, kalau ya benar kata orang itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di dalam diri ini ada satu wadah, ada satu media yang kita bisa masuk setiap malam. Itu yang disebut mati sebelum mati. Ternyata masuk ke dalam diri, itulah yang disebut mematikan diri sebelum mati. Gimana caranya? Dimulai dengan cara Rasulullah SAW. Gak usah aneh-aneh. Gak usah mandi pakai 7 air sumur. Itu kalau yang mau silakan. Gak dosa juga toh. Saya nyimpen 7 air sumur boleh nggak? Boleh, tapi kalau mau simple nggak perlu begitu. Kita berwudu dengan air biasa. Nabi itu sering mandi tengah malam. Bukan hanya karena beliau punya istri banyak, tapi emang itu tradisi beliau. Suka mandi malam. Tapi beliau bebas, kadang beliau mandi siang. Nah, bagi ada beberapa orang yang mengambil rahasia ini, ada mandi sebelum subuh. Tapi cara mandinya dimulai dengan wudhu. Jangan langsung guyur. Darah kita masih panas. Ada orang pingsan di kamar mandi. Ada, kenapa? Dia langsung guyur. Dia mungkin pembuluh darahnya pecah atau gimana, kita nggak tahu. Ya, yang benar seperti Rasulullah ajarkan, wudhu dulu, kanan dulu, mulai dari kanan. Apa kata Rasulullah SAW? Ibda bitayammun, mulai dari kanan. Kalau saya aslinya kidal, makanya sampai sekarang kalau macul atau pakai sabit pakai kidal, ya. Kalaupun sparring itu ini yang kenceng. Kalau makan alhamdulillah udah pakai ini. Alhamdulillah. Nulis agak kurang bagus karena getar, tangannya getar kalau nulis. Cuma berusaha untuk menyeimbangkan diri. Mulai dari kanan, mulai dari kanan, mulai dari kanan. Hatta memandikan orang yang meninggal itu tetap pakai kanan. Kata Rasulullah SAW, mulai dari anggota wudhu dari kanan. Orang mati pun dimulai kanan, apalagi orang yang hidup. Mulai dari kanan, al-yamin, ya, kanan, al-yumna. Maka Allah akan bukakan rahasia-rahasia kebaikan rahmat. Makanya Rasulullah SAW suka kalau baring kemana?
miring ke kanan. Nah, dia kalau ke kanan, istrinya berarti di depannya. Jangan dibalik ya, kadang-kadang kita kebalik ya. Nah, kita di sini, baring kanan. Dan cobalah zikir, kalau tadi bismikallahumma ahya wa amut itu di lisan. Kalau di kolbu, ini zikirnya Imam Abu Madian sebelum wafat. Ternyata ini zikir dia sebelum meninggal. Apa zikirnya? Allahu hayy, Allahu hayyu qayyum, Allahu hayy, gitu. Hayyu. Saya dengar beberapa masyayikh zikirnya begitu. Allahu hayy, bukan hayy begini ya. Hayyu. Allahu hayyu. Hayyu disukunkan, Allahu hayy. Ini amalannya Abu Madian. Ketika beliau mengatakan Allahu hayy, meninggal. Karena beliau tidurnya dengan cara itu. Ini amalan siapa? Imam Abu. Maksudnya apa Allahu hayy? Ya Allah, Engkaulah yang maha hidup, sedangkan aku tidaklah hidup kecuali dengan hayatmu hidupmu. Siapa orang yang dia bergantung dengan hayatnya, hidupnya Allah, maka Allah akan hidupkan dia di sisinya. Mau hidup kekal? Bukan dengan tubuh ini nggak dapat kekal. Ya, tubuh ini bisa sakit-sakitan. Saya kata orang kan ustadz nih, ya dikasih sambal cabai rawit, teret, nggak kuat, kurang sakti. Ya, ustadz padahal nggak ngaruh. Padahal kalau doain orang ampuh kata orang, giliran kita sendiri. Di situ Allah kasih teguran, yang menyembuhkan bukan kamu, yang memberkati bukan kamu. Itulah tauhid Sayyidina Ibrahim. Kesimpulan kajian kita pada duha menjelang siang ini, ilmu Al-Quran tidaklah pernah berhenti, karena Al-Quran turun ke dalam kolbu. Maka saya mengajak, mumpung masjidnya baru, mari kita membaharukan kolbu. Dengan apa? Makanan kolbu adalah la ilaha illallah. Cari majelis-majelis begini, mau dia zikir keras, mau zikir lembut, sama. Ya, boleh zikir keras, boleh zikir lembut. Nggak usah debat lagi, itu zaman dulu orang debat, tahun 80-an, 70-an orang debat. Zikir keras, zikir lembut. Sekarang cukup. Yang nggak suka, uskut, diem. Ya, kalau mau sebut dalil, ya udah amalkan sendiri. Yang senang amalkan. Ya. Maka siapa saja yang baca la ilaha illallah, ahyallahu qalbah, Allah akan hidupkan hatinya. Semoga Allah jadikan kolbu saya dan kita semua yang hadir, ataupun siapapun yang mendengarkan, jauhkah dia, dekatkah dia, Allah hidupkan dengan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Silakan Pak. Cukup. Udah, nggak ada tanya jawab. Boleh nggak? Oke, silakan. Assalamualaikum. Baik. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat onta ya. Masih ingat aja, aneh udah lupa. Pakai itunya kurang jelas. Sholawat itu ada tingkatan-tingkatannya. Sholawat itu cara kita terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu Rasulullah mau minta apa? Nanti kualitasnya kelihatan. Dalemannya kualitasnya apa? Apa yang diminta ketemu Rasulullah SAW? Abu Darda ketemu Rasulullah SAW. Kok lain dengan orang Arab Badui ketemu Rasulullah SAW?
Onta ketemu Rasul, serius. Itu disebutkan di dalam syair-syair madaih nabawiyah di masa-masa Maulid. Onta bersyahadat lalu ngadu, ya Rasulullah, saya letih, tuan saya banyak tugas tapi makannya sedikit. Onta yang dikadukannya apa? Urusan perut. Salat onta itu boleh, itu bukan hina. Cuma salat onta ini kurang bermakrifat aja. Kalau onta itu tahu secara ma'rifatullah bahwa yang di hadapan dia lebih dari urusan perut bisa diurusin. Onta dijadiin manusia juga mungkin nih, walau alam kita nggak tahu. Ya kan ada manusia dijadiin kera, bisa dibalik nggak? Kalau Allah mau mah bisa-bisa aja. Masih ingat kayu yang Nabi bersandar? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah itu nangis kedengeran satu masjid. Berarti sahabat-sahabat saya itu mereka mendapatkan satu karamah, mendengarkan suara pohon menangis. Udah pernah dengar pohon menangis? Kalau dengar saya yakin stres semua ntar. Makanya nggak dikasih ilmu begini, hanya dikasih kepada Nabi dan aulia-aulia Allah. Kita begini nggak kuat. Jadi nggak usah minta kesaktian. Takutnya dikasih kaget, putus ulat sarafnya. Maka banyak orang belajar ilmu-ilmu kanuragan kebatinan itu jadi nauzubillah min, pakai kopiah tapi ngomong udah nggak beres. Baca wirid tapi sudah nggak jelas. Itu bukan ilmu kolbu. Bukan, ilmu kolbu nggak ngurusin kesaktian. Udah nggak sempat mikir kesaktian orang ahli kolbu itu. Itu pohon ditawarin, kamu pilih jadi sandaranku atau masuk surga. Kalau masuk surga dia kira-kira jadi apa? Bukan jadi pohon lagi. Wallahu alam, saya belum tahu dia bakal jadi apa. Ya. Karena kalau ada manusia dikutuk jadi hewan, toh siapa tahu nanti ada hewan didoakan jadi manusia, wallahu alam. Ya, di dalam ilmu Allah orang yang berakidah Ahlussunnah ada namanya mungkinat. Dalam mungkinat ini mungkin. Kalau ada orang aswaja menyaksikan ini, saya ragukan ke Ahlussunnahannya. Ya, berarti dia nggak paham bab mungkinat. Baik. Ketika sahabat Badui ketemu Rasulullah, apa kata beliau? Muhammad, tuh pohon kalau ente Rasul panggil di sini. Nantang lagi, nantang kesaktian. Agak yang sedikit unik, agak bagusan. Datang kayak begini, gak mungkin, gak safnya udah ketutup. Maka dilangkahi semua orang, kepala orang dilahin ke semua. Terus dia berdiri dan mengatakan, Aina Muhammad? Aina Muhammad? Tunjuk hal itu. Sahabat nggak ada yang berani nunjuk Nabi, nggak ada satupun. Makanya orang Sunda, orang Jawa kalau nunjuk yang hormat gimana? Nggak ada yang begini, itu Badui. Yang begini itu Badui. Di zaman itu, kalau zaman sekarang nggak tahu deh. Mungkin super Badui. Nunjuk begitu tuh nggak bener. Begini mereka nunjuk. Para sahabat nggak berani. Sayyidina Abu Bakar diem, malu. Waduh, pintu masjid nggak ada yang jaga nih. Biasanya ada yang jaga di masjid, depan masjid. Ada namanya bab Ali, bau. Apa kata si Arab Badui? Ketika dia lihat, oh, ini Muhammad ya. Muhammad, ana uhibbuk. Aku cinta engkau. Lalu dia doa, ya Rabb, cintai aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Kawan ngomong, mau senyum takut dosa. Itu terjadi, Pak. Ini agak lumayan. Tapi ketika datang Abu Darda, apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, jika engkau nanti masuk surga, kita nggak bisa ketemu. Dia cuma ngomong itu doang, mau nangis.
Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Tuh pertanyaan sholawat Abu Darda begitu. Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud buat sholawat sendiri. Allahumma ja'al shalawatika wa barakatika ala Sayyidina Muhammad Nabiur Rahmah Rasulur Rahmah, terus sampai akhir. Dia buat sholawat sendiri. Sayyidina Ali juga buat sholawat sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang levelnya tinggi itu kalau bersolawat kepada beliau murni karena cinta kepada beliau. Mengenai hajat, ibu nggak doa, Allah sudah takdirkan belum? Sudah. Maka doa itu bukan kasih tahu Allah. Doa itu hanya bermanja-manja kepada Allah. Bermanja-manjalah kepada Allah. Maka kami paling senang satu doa yang disusun oleh Imam Syazili, yang secara rohani beliau dapat izin dari baginda Rasulullah SAW, namanya Hizbul Bahar. Mukaddimahnya bagus. Ini amalannya kiai-kiai. Cuma kiai-kiai kebanyakan mengijazahkan ini untuk kanuragan. Tapi kalau kami dapat ijazah dari guru untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah.